juga harus hati-hati. Dia tanya sama saya, Gus, apa hukumnya saya megang istrinya sendiri? Itu yang dibahas dalam fikih. Kalau megang istri orang, itu bukan hukum fikih, Pak. Itu hukum kemasyarakatan. Kalau ada orang, Pak, apa hukumnya saya megang istri orang? Ditempelin sama suaminya. Kenapa? Karena bukan istrimu yang dipegang. Yang dalam fikih itu kalau ada suami bersentuhan dengan apa ini? Dengan istri. Bapak tanya sama saya, hukum Islamnya apa, Pak? Saya repot jawabnya. Karena Quran itu tidak pernah jawab. Megang dan bersentuhan dengan perempuan itu batal atau tidak batal, itu Quran nggak pernah ngomong. Yang ngomong itu siapa? Imam Abu Hanifah. Yang ngomong itu siapa? Imam Malik. Yang ngomong itu siapa? Imam Syafi'i. Yang ngomong itu siapa? Imam Ahmad. Yang ngomong itu siapa? Mungkin Imam Masjid Sa'adatul Muslimin. Kalau Bapak tanya sama beliau, kan bisa jadi, Pak. Islamnya, nih. Jadi kalau nanti Bapak ngelihat hukum kayak gini, itu akan melihat keindahan Islam, Pak. Keindahan Islam itu, Islam akan memberi apa ini? Ini wahyu, Anda tidak boleh bantah nih. Tapi yang ini namanya akal, namanya ilmu, orang boleh berbeda pandangan. Contohnya apa? Ayat Quran dengan hadis nih, kalau kita kumpulkan, yang baca orang alim, itu pahamnya beda-beda. Contohnya, berkaitan dengan tadi itu, bersentuhan antara laki-laki dengan apa ini? Perempuan. Ayat Qurannya kan cuma satu, Pak. Bunyinya, au lamastumun nisa. Ayatnya cuma satu, lamastumun nisa. Qiraah yang 6 baca panjang pakai lam alif mat tabi'i, lamastumun nisa. Imam Hamzah Az-Zayyad bacanya pendek, au lamastumun nisa. Nanti setiap ulama membaca ayat ini itu pahamnya beda-beda karena ilmu yang dipakai untuk memahami ayat ini beda-beda. Apa hukumnya saya megang istrinya sendiri? Itu yang dibahas dalam fikih. Kalau megang istri orang, itu bukan hukum fikih, Pak. Itu hukum kemasyarakatan. Kalau ada orang, Pak, apa hukumnya saya megang istri orang? Ditempelin sama suaminya. Kenapa? Karena bukan istrimu yang dipegang. Yang dalam fikih itu kalau ada suami bersentuhan dengan apa ini? Dengan istri. Bapak tanya sama saya, hukum Islamnya apa, Pak? Saya repot jawabnya. Karena Quran itu tidak pernah jawab. Megang dan bersentuhan dengan perempuan itu batal atau tidak batal, itu Quran nggak pernah ngomong. Yang ngomong itu siapa? Imam Abu Hanifah. Yang ngomong itu siapa? Imam Malik. Yang ngomong itu siapa? Imam Syafi'i. Yang ngomong itu siapa? Imam Ahmad. Yang ngomong itu siapa? Mungkin Imam Masjid Sa'adatul Muslimin. Kalau Bapak tanya sama beliau, kan bisa jadi, Pak. Islamnya, nih. Jadi kalau nanti Bapak ngelihat hukum kayak gini, itu akan melihat keindahan Islam, Pak. Keindahan Islam itu, Islam akan memberi apa ini? Ini wahyu, Anda tidak boleh bantah nih. Tapi yang ini namanya akal, namanya ilmu, orang boleh berbeda pandangan. Contohnya apa? Ayat Quran dengan hadis nih, kalau kita kumpulkan, yang baca orang alim, itu pahamnya beda-beda. Contohnya, berkaitan dengan tadi itu, bersentuhan antara laki-laki dengan apa ini? Perempuan. Ayat Qurannya kan cuma satu, Pak. Bunyinya, au lamastumun nisa. Ayatnya cuma satu, lamastumun nisa. Qiraah yang 6 baca panjang pakai lam alif mat tabi'i, lamastumun nisa. Imam Hamzah Az-Zayyad bacanya pendek, au lamastumun nisa. Nanti setiap ulama membaca ayat ini itu pahamnya beda-beda karena ilmu yang dipakai untuk memahami ayat ini beda-beda. Yang pertama misalnya Imam Abu Hanifah ini yang berfatwa bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan sekalipun mendatangkan syahwat yang menggebu-gebu, selama tidak terjadi persetubuhan maka hukumnya tidak batal. Ditanya tentu sama muridnya, kok guru berfatwa kayak begini? Oh iya, karena saya menggunakan ilmu balaghah. Dalam bahasa Arab lamastum itu dari lamasa yulamisu. Ilmu syarafnya namanya mufa'alah. Mufa'alah itu interaksi antara kedua pihak, itu dipakai bahasa yang sopan dalam bahasa Arab itu untuk mengganti makna bersetubuh. Maka pendekatan Imam Abu Hanifah dengan bahasa Arab aspek balaghahnya mengatakan ini batal kalau bersetubuh.
Kalau tidak bersetubuh itu tidak batal. Kata Imam Abu Hanifah, didukung hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu hadis ini cuma bisa kita pelajari, Pak. Tidak bisa kita nikmati karena istri kita cuma satu, Pak, ya. Jadi Aisyah ini satu malam iftaqattu Rasulullah. Saya ini kehilangan Rasulullah di ranjang. Padahal malam itu malam giliran saya. Maka Aisyah itu punya apa ini? Buruk sangka. Jangan-jangan Nabi ini pindah ke rumah yang lain. Iftaqattu Rasulullah. Karena beliaunya tidur, belum kembali pulih kesadarannya. Maka untuk nyari Rasulullah itu pakai tangannya. Matanya tidak kelihatan, listriknya tidak ada zaman itu. Maka tangannya itu bergerak-gerak. Ini suami saya kemana ya? Ketemu nih, pek. Begitu ketemu, oh ada, nggak pergi. Buka matanya Aisyah, wa huwa sajidun. Rasulullah ternyata sedang apa ini? Sujud. Itu Aisyah sama Muhammad di Madinah, ya. Kalau Aisyah sama Muhammad di Halim, itu suaminya hilang ke tukang kopi, Pak. Suruh kejar itu Aisyahnya. Ini Rasulullahnya. Ini tahu-tahu kata Aisyah, wa huwa sajidun. Kata Imam Abu Hanifah, hadis itu bilang tangannya Aisyah meraba-raba dan bertemu dengan Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan apa ini? Sujud. Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah batal sholatnya dan melakukan tajdid, pengulangan terhadap wudhu. Maka kata Imam Abu Hanifah, ayat ini ditopang dengan hadis ini mendukung pendapat saya yang mengatakan bahwa bersentuhan dengan perempuan senikmat apapun selama tidak bersetubuh itu tidak batal wudhunya. Selesai, Pak. Imam yang kedua lain lagi ilmunya ini. Imam Malik. Kata Imam Malik, yang batal itu ya bersentuhan. Tapi bersentuhan yang mengandung apa ini? Syahwat. Tanpa melihat siapa lamis yang menyentuh, siapa malmusnya yang disentuh. Mau yang nyentuh muda, yang disentuh lebih muda, ya, yang menyentuh jamaah masjid sini umur 30, yang disentuh cewek 19 tahun, ya kata Imam Malik, atau dibalik, yang menyentuh laki-laki muda 20 tahun, yang disentuh perempuan tua 70 tahun. Kata Imam Malik, saya tidak ada urusan. Mau cantik, jelek, keriput, kenceng, mulus, muda, tua, tidak ada urusan. Urusannya apa nih? Parameternya. Kapan bersentuhannya? Batal. Kata Imam Malik, bersentuhannya batal kalau mengandung apa itu? Syahwat. Dari mana Imam Malik kok bisa yang batal itu yang pakai syahwat? Ayatnya sama, hadisnya sama. Kata Imam Malik, au lamastumun nisa. Al-lamsu dalam bahasa Arab itu bukan sekedar menyentuh, tapi ada makna meminta. Makanya hadis cari ilmu itu ada bunyinya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Apa yaltamis itu? Iya tuh orang yang melangkahkan kakinya kayak bapak nih jalan dari rumah ke masjid ini, salaka tariqan yaltamis al-lamsu ini. Kata Imam Malik, al-lamsu itu ada makna tolak. Maka ketika ayat ini berkatakan aula mastumun nisa, laki dengan perempuan, perempuan dengan laki, itu yang diminta apa? Kata Imam Malik pasti syahwat, bukan yang lain. Kan tidak ada toh orang saya tanya, "Bapak, kenapa Bapak nikah?" "Saya ini nikah, Gus, supaya ada yang nyuciin." Kalau nikah sekedar ada yang nyuciin, nikah aja sama laundry, ya kan? Lebih bersih, Pak, daripada istri Bapak. "Oh, saya nikah supaya ada yang masakin." Nikah sama pagi sore lebih hebat, Pak. Begitu kita duduk, kan beda, Pak. Bapak duduk di depan istri Bapak, ya makan apa yang dia masak. Tapi Bapak duduk di depan simpang raya, Pak. Semua yang Bapak ini ya kan enakan kawin sama simpang raya daripada sama istri. Loh, artinya apa? Saya dengan istri saya itu banyak butuhnya. Tapi apa yang saya butuhkan dari istri saya itu banyak yang bisa dilakukan oleh orang selain istri saya kecuali syahwat ini. Maka kata Imam Malik, yang namanya lamastumun nisa, bersentuhan asal mendatangkan syahwat. Ya sudah. Ayatnya sama, putusan hukumnya beda, bisa ekstrim lagi. Kata Imam Malik, yang penting ada syahwatnya. Saya dulu, Pak, itu agak-agak sulit untuk percaya. Ya, bagaimana mungkin ada orang muda sentuhan dengan orang tua terus mendatangkan syahwat? Dulu saya itu secara fikih iskal. Ini pandangan Imam Malik, ini tidak sesuai fakta. Karena buat saya itu lebih bagus kriterianya itu usia. Ya, anggap aja lah kalau 70 tahun ke atas yang disentuh itu sudah ada syahwatnya, kan gitu kan. Tapi kalau 50 tahun ke bawah itu mestinya batal. Dulu saya termasuk orang yang tidak setuju dengan pandangan Imam Malik. Sampai saya ketemu teman saya. Lihat nih, fikih itu kadang-kadang belajar dari teman. Ya, saya punya teman, Pak, di SD dulu, nakalnya luar biasa. Ketemu dengan saya di bandara, jadi tidak janjian, sama-sama di pesawat.
Karena lama nggak ketemu, saya tahu teman saya ini anak nakal. Begitu naik pesawat, itu sebelum take off, kan handphone masih nyala, itu WhatsApp saya. Dia bilang, alhamdulillah, saya dapat rezeki. Apaan? Duduk sama cewek, katanya. Nih, teman saya nakal, duduk sama cewek. Ya saya tanya lagi, ceweknya cakep nggak? Wah, artis, katanya. Nah, lihat nih, artis siapa kata saya? Artis zaman kita dulu. Jadi ini artis tenar tahun 80-an, Pak. Ya kan? Ketemunya tahun 2025. Nih, naik pesawat bareng. Begitu dari arah Surabaya ke Makassar itu, kan biasa itu anginnya kencang, goyang-goyang pesawatnya. Setelah mendarat, dia bilang, tadi waktu turbulensi besar itu perempuan di samping saya itu takut. Terus megang tangan saya, ngomong, "Mas, saya ini takut banget ya. Saya pegang tangannya ya." Dipegang tangan teman saya ini, Pak. Ya. Di tengah-tengah, di atas pesawat tadi itu. Begitu mendarat, saya tanya, waktu dipegang tadi itu, rasanya apa? Dia jawab, rasanya menyesal. Loh, kok menyesal kata saya? Iya, kenapa dipegangnya tahun 2005? Coba dipegangnya tahun 85, ini masih kenceng-kenceng nggak? Kalau 25 tahun 85, Pak. Sekarang kan berarti usianya udah 65 gitu loh. Artinya apa? Ketika disentuh, dia berimajinasi, seandainya saya bersentuhan 40 tahun yang lalu, ini kenceng-kencengnya nih cewek. Dia ingat film dia tahun 85 nih. Saya tanya, lo mikirnya begitu? Iya. Wudhu lagi, kata saya. Kenapa? Karena dia pasti mengandung apa ini? Syahwat. Mau muda, mau tua. Kalau pikirannya berimajinasi kotor, mendatangkan syahwat, maka hukumnya apa ini? Batal. Lihat, Pak. Itu ayatnya sama. Putusan hukumnya beda. Apa Imam Malik tidak tahu hadisnya Aisyah? Tahu. Kata Imam Malik, Aisyah nyari-nyari Rasulullah itu tanpa syahwat gitu loh. Maka Rasulullah yang tanpa syahwat ini tentu sesuai dengan ayat tadi tidak batal apa ini wudhunya. Lihat, Pak. Imam Syafi'i lain lagi. Waktu Imam Syafi'i hidup pertama kali sebagai ulama, sebelum beliau ke Mesir, itu putusan hukumnya batal lamis dunal malmus. Yang batal itu yang nyentuh. Yang disentuh itu tidak batal. Maka Bapak kalau tawaf nih, kan musim haji nih sekarang, mudah-mudahan kita nanti bisa haji semua ini. Begitu kita tawaf, Pak, itu kalau Bapak takut bersentuhan, itu tidak usah pindah mazhab, Pak. Ambil perkataan Imam Syafi'i dulu. Ya, yang batal itu yang nyentuh. Jadi Bapak di tawaf itu, ya kan kalau Bapak niat nyentuh cewek memang ditabuk sama malaikat. Tawaf masih aja colak-colek kanan kiri, ditabuk sama malaikat. Bapak niat aja, saya niat tawaf. Ketika terjadi pergesekan karena padatnya di matof itu, ya Bapak niat tidak nyentuh, tapi diapakan itu? Disentuh. Kenapa? Hadisnya, ayatnya sama. Kata Imam Syafi'i, au lamastumun nisa, pendek yang saya baca ini, itu menunjukkan mutlaqul lamsi. Kata Imam Syafi'i ini, mutlaqul lamsi. Saya berbeda dengan Imam Abu Hanifah bahwa beliau menafsirkan lamastum itu bersetubuh, saya menafsirkan sama dengan Imam Malik pada satu aspek, au lamastumun nisa, sekedar bersentuhan. Tapi kata Imam Syafi'i, yang menentukan itu bukan syahwatnya, tapi mensreanya. Kalau Anda nyentuh, Anda yang cari masalah, gitu loh. Ya kan yang cari masalah yang dicolek. Yang cari masalah yang nyolek, ya kan? Anda nih misalnya nyolek janda, masalah, gitu. Tapi kalau Anda dicolek sama janda, itu rezeki, Pak, gitu ya. Ya, kan begitu, Pak. Anda yang nyolek itu, Anda bermasalah. Ditangkap orang, Anda nyolek perempuan orang. Tapi kalau ada perempuan nyolek Anda, lalu suaminya marah-marah, Anda itu hebat banget. Bukan saya yang nyolek, lu didik bini lu tuh supaya nggak nyolek-nyolek saya, kan begitu loh. Walaupun sebenarnya yang dicolek seneng juga gitu loh, tapi dia nggak masalah. Maka kata mana dalilnya? Dalil Qur'annya sama. Kata Imam Syafi'i, waktu Aisyah menyentuh Rasulullah, kan Aisyahnya yang nyentuh, Rasulullahnya disentuh. Ketika Rasulullah tidak ada riwayat wudhu lagi, maka yang batal itu yang menyentuh, bukan yang disentuh. Nanti begitu ke Mesir, Imam Syafi'i hati-hati. Kata enggak, saya robah fatwa saya. Sekarang pokoknya batal. Nyentuh atau menyentuh atau disentuh, pokoknya asal bertemu dua kulit ini hukumnya batal. Apa yang merubah Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, karena mutlaqul lamsi ini dipengaruhi lingkungan. Kata orang, ini Imam Syafi'i kan setelah di Mesir, ngelihat begitu banyak perempuan itu cantik. Maka kata Imam Syafi'i, sulit ya untuk membersihkan hati antara menyentuh dan disentuh. Kalau yang disentuh menikmati juga, kata Imam Syafi'i, kan hakikatnya sama. Maka mulai sekarang, kata Imam Syafi'i, asal terjadi persentuhan hukumnya batal. Gimana dengan hadis Aisyah tadi? Kata Imam Syafi'i, lihat Pak, hadis itu nggak bisa dimonopoli antara NU dan Muhammadiyah. Semuanya punya apa ini? Sudut apa itu? Pandang.
Kata Imam Syafi'i, kan hadis tadi cerita, kalau Aisyah itu kehilangan Nabi, tangannya bergerak-gerak, kemudian bertemu dengan jasad Nabi. Kata Imam Syafi'i, siapa tahu yang dipegang Aisyah itu punggungnya Nabi, ada hailnya, ada bajunya. Karena yang dipegang bajunya bukan kulitnya, maka menurut semua ulama itu tidak membatalkan apa ini? Wudhu.